channel. Nah, untuk di kali ini sangat spesial ya, soalnya kita kedatangan tamu dari luar kota, yaitu adalah sosok youtubers dan sosok tiktokers yang sedang naik daun sekarang. Pasti untuk sobat-sobat sob itu pasti tahu lah dengan sosok yang ada di sana ini, yaitu Mas Dika ya. Pasti kayak nggak, kalian kalau misal sobat-sobat sob itu kalau sering scroll TikTok sering nonton gitu pasti sering muncul ya, pasti boleh perang dulu untuk Mas Dika. Oh ya tentu dong. Ini nama siapa nih? Sobat. Untuk julukannya buat manggil followersnya di bidang itu Sobat Sobi. Oh ya, halo Sobi, kembali lagi dengan aku. Mungkin udah bosan kali ya wajah gitu ya. Udah sekolah berkali-kali udah kayak sering banget gitu ya. Jadi aku di Ahmad, aku merupakan seorang yang update dengan teknologi informasi ya. Dan dengan teknologi informasi itu aku manfaatkan hingga sekarang hingga aku lakukan buat bikin konten ya. Hingga sekarang aku bisa di posisi ini. Terus kan Mas Dika sekarang jadi youtubers ya, youtubers terkenal, terus dari sejak kapan Mas Dika itu mulai mengenal teknologi, ya, khususnya teknologi informasi, itu kan khususnya di teknologi informasi. Kalau teknologi informasi itu sebenarnya dari lama ya, dari aku menginjak bangku SD pun udah mengenal, bahkan TK udah mungkin teknologi informasinya tapi dalam bentuk yang beda, kayak mengalami koran gitu. Terus kalau yang SD itu benar-benar aku ngerasain perubahan adanya teknologi informasi. Jadi dengan kayak dulu tuh SD aku sering banget ikut ibuku kayak bolak-balik ke wartel gitu ya. Buat apa ya, kayak itu pengen kayak apa? Buat iya benar itu melalui telepon di wartel gitu. Terus aku pada suatu saat itu sempat penasaran kenapa sih orang-orang pergi ke wartel. Padahal pada saat itu tuh udah ada telepon genggam yang notabene itu lebih praktis gitu, rasanya nggak perlu ke wartel. Terus aku tanya ke ibu, kenapa sih masih perlu ke wartel? Ternyata dari situ aku baru tahu kenapa kalau pada saat itu tuh telepon genggam tuh emang udah ada, tapi nggak sepenuhnya bisa jaringannya udah benar. Makanya beberapa orang lebih memilih ke wartel buat kemudahan gitu ya, kemudahan aksesnya. Terus kan dulu Mas juga kenal teknologi dari SD, TK sampai SD itu untuk teknologi yang berbasis baru kayak telepon genggam, terus buat telepon itu belum ke internet ya. Terus kalau mulai kenal sosmed, terus mulai main internet, kenal YouTube, kenal TikTok itu mulai sejak tahun berapa? Atau mungkin sejak usia berapa? Sebenarnya kalau internet itu udah dari zaman SD itu ada ya. Maksudnya kayak udah kenal gitu loh. Bahkan dulu tuh pas SD sering banget kayak bola sekolah gitu ya. Biasa belajarnya SD zaman dulu kita itu main buat bola sekolah, buat main ke mana? Ke warnet atau jadi emang udah kenal dari SD. Tapi kalau misal kayak punya akun sosmed itu baru mulai SMP. Soalnya aku SMP baru punya telepon yang kayak telepon Android gitu lah, yang bisa mengakses internet. Berarti tadi itu Mas Dika kan kalau SD ya sering ke warnet. Berarti kalau misal yang kayak mungkin lebih kayak apa ya? Spesifik kan dulu Mas Dika kan dulu tuh ke warnet, terus sekarang YouTube. Jadi dulu kalau di warnet juga sering nonton YouTube. Iya benar. Berarti sering nonton YouTube, terus jadinya sekarang terinspirasi buat jadi konten. Iya benar. Jadi dulu tuh awalnya kayak sering kayak sebenarnya ke warnet itu bukan buat apa ya, bukan buat sosmedan sih, tapi lebih ke apa ya, kayak main game gitu. Tapi kok kayak suatu saat tertarik sama teknologi yang aplikasi yang bernama YouTube gitu. Soalnya kayak kita bisa tahu informasi lebih luas gitu dari situ. Terus nggak cuma informasinya, tapi kita juga ada dukungan visualisasi berupa video gitu loh. Terus pada suatu saat aku tuh sempat pernah kayak nge-search yang nama akunnya tuh sobat belajar Jogja gitu. Ternyata kayak ternyata dia kayak jalan ngasih informasi berupa jalan-jalan gitu. Pokoknya kayak jalan-jalan, terus kayak pada suatu saat juga kayak dia mau bahas kayak pas income dari mana, dari YouTube itu sendiri. Terus kayak aku berpikir ternyata dengan adanya teknologi pun juga bisa menghasilkan uang gitu, orang itu bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi juga Mas Dika untuk juga tertarik dan terinspirasi juga ya dari YouTube tersebut, terus membangun YouTube channel sendiri. Hingga kayak
Nah itu nggak seperti saat ini gitu loh. Jadi emang dari dulu Berarti kan semua gitu. Mas Dika dulu awalnya itu belum ke TikTok ya, jadi lah dari Belum, itu ya. dulu. Soalnya kan untuk TikTok sendiri kan baru booming di akhir ini, jadi kayak belum selama itu untuk investasi gitu. Berarti di saat TikTok booming Mas Dika juga move ke TikTok juga, jadi nggak cuma fokus di YouTube tapi juga ke TikTok juga. Jadi Mas Dika boomingnya nggak cuma di Bali tapi dua-duanya juga ikut booming juga. Sebenarnya ya kalau TikTok tuh ada tantangan tersendiri ya yang awal. Mungkin kita yang awalnya dari YouTube tuh kita terbiasa bikin video kayak durasinya berapa ya, 5 menit lebih gitu kan. Tapi di TikTok kan waktu itu belum bisa, terus kayak cuma di TikTok cuma ada yang kayak video apa ya, short video gitu kan. Jadi emang kita harus kayak mikir konsep lagi gimana nih biar videonya itu bisa mencakup banyak hal, tapi kita jadikan mungkin cuma 15 detik gitu doang gitu loh. Biasanya kalau misalnya di TikTok itu ini ya cuma kayak buat cuplikan gitu, terus nanti dia orang itu tertarik itu ke YouTube-nya. Jadi dua-dua di YouTube main juga di YouTube juga itu Main juga. ya. Terus dari teknologi tersebut yang Mas dilihatnya itu perubahan apa sih yang Mas rasakan dari saat dulu hingga sekarang itu perubahan apa yang sangat dirasakan banget dari Mas Dika sendiri? Mungkin selain perubahan ini juga memberikan manfaat kali yang kurasakan hingga titik ini. Itu termasuk kayak apa ya, mungkin kayak cara aku mencari informasi itu lebih mudah gitu loh, lebih instan dan praktis gitu loh. Aku pengen informasi dari daerah sini, dari situ gitu, tapi bisa aku akses di sini dari rumah gitu. Bahkan dengan kita nggak keluar rumah pun kita juga bisa ngasih informasi. Kayak misal kita berhari-hari nggak di rumah, terus tapi kita tetap dengan adanya internet itu kita bisa tetap tahu ada yang di luar gitu loh. Jadi benar-benar bermanfaat dari sisi itu. Di sisi lain aku juga sekarang dengan kayak adanya inovasi dan juga kreativitas dari ini dari aku sendiri gitu ya, akhirnya itu bisa kayak menghasilkan passive income gitu. Tapi untuk kesimpulannya dari dulu hingga sekarang itu, misal dulu itu cuma ya emang kalau TikTok itu udah ada, cuma kalau untuk dulu sendiri cuma baru di telepon genggam dan cuma terus di telepon aja. Dan sekarang Mas Dika sendiri udah merasakan diri kalau sekarang itu udah bisa kayak buat mengakses buat mengabari orang atau mendapatkan berita itu dengan sangat mudahnya dulu. Jadi kalau misalnya dulu kalau misal kayak mau mendapatkan berita dari dulu kan bisa dari kalau misalnya dari telepon kan cuma kayak buat kalau misalnya ada orang ngabari baru kan lewat telepon. Paling kalau misalnya dari berita paling lewat koran, lewat majalah. Itu pun juga kalau misalnya koran itu kan kayak kurang terupdate banget ya kalau misalnya kalian bagian dan orang mengatakan koran itu kayak kan butuh waktu berjalan buat menonton. Jadi nggak langsung misal berita ini langsung detik juga sampai kan belum bisa juga ya kalau misalnya dari koran. Itu kalau misalnya dari internet misal misal hari ini jam 8 malam itu ada kejadian di sini kita langsung bisa diakses ya. Kalau untuk lewat internet Instagram atau Facebook itu langsung dapat informasi itu secara instan. Iya, real time gitu. Kalau untuk dari sisi negatif sama positifnya untuk Mas Dika sendiri itu apa? Kalau positif mungkin kurang lebih sama yang kayak tadi gue udah bilang ya, ketika pokoknya itu praktis dan instan gitu ya. Terus juga bisa menghasilkan passive income atau bahkan income utama kalau memang kita benar-benar aktif dan konsisten memposting kayak bikin konten di aplikasi tersebut gitu ya. Terus kalau sisi negatifnya tentu ada ya, yang kayak contohnya mungkin dengan semakin cepatnya seseorang menerima informasi itu malah kan membuat mereka kayak jadi lupa buat menyaring gitu ya, menyaring informasi yang mereka terima, terus akhirnya menimbulkan sesuatu yang enggak sifatnya hoax gitu. Jadi kayak misal orang dapat informasi itu kayak langsung percaya dia benar tanpa bisa kayak ini beritanya bener apa bener nggak sih, langsung kayak diterima dan langsung percaya sama berita tersebut. Bahkan dengan kayak canggihnya teknologi informasi saat ini tuh juga sebenarnya tantangan atau ancaman bagi kita gitu loh. Soalnya semakin canggih teknologi mungkin semakin mudah seseorang membobol atau memanipulasi data gitu loh. Dari informasi dari suatu instansi atau apa gitu. Terus dengan mudahnya orang percaya gitu aja gitu. Ini teknologi sendiri itu juga ada plus juga ada minusnya, tapi juga di samping ada minusnya kita juga ada plusnya juga. Jadi saling berkesinambungan di antara plus minusnya.
Mungkin untuk sobat bincang di rumah yang sudah menyaksikan podcast ini, terima kasih banyak banget. Dan untuk Mas Dika yang udah datang dari Iya. Jogja, yang jauh dari Jogja ke Jakarta ya, itu juga makasih banget udah meluangkan waktunya. Dan juga untuk sobat-sobat di rumah juga jangan bosan-bosan menonton podcast di Sobat Bincang.